Yo guys, kali ini kita akan bermain Free Fire ya guys. Di malam ini, di malam Rabu apa Kamis ini? Malam Kamis ini ya guys ya. Kali ini kita akan main main FF. Tuh. Aku max. Aku udah luar biasa kok. Udah saya max. Firebox katanya lebih hebat. Hei, keren banget pada level 8. Udah gue sakit. Wah, bentar aja guys, ini selesain. Kita main cetak. Langsung saja. Udah. Mantap. Udah. Nggak jadi cuy, kita nak makan dulu. Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime I Might Be a Good Receptionist. But ini orang yang bikin judul anime panjang-panjang, gue doain ngising keluar vacuum cleaner lu ya. Ya pokoknya inilah ya judulnya. Kalau biasanya MC anime itu seorang petualang, tapi yang ini MC-nya tuh mbak-mbak resepsionis. Lah terus gimana dong? Masa ceritanya tutor jadi kasir doang? Nah daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke ceritanya aja deh. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime nggak begadang ngelembur konten. Kiu, merchandise anime jangan lupa dibeli ya, link ada di bio. Let's go! Pertimi-timi kita dikenalin sama gadis cantik yang namanya Alina. Dia ini mbak-mbak resepsionis yang ngurusin para petualang. Misal mau daftar, mau milih misi, dan lain-lain. Terus dia kedatangan petualang berzirah namanya Gans. Dia tuh lumayan terkenal, soalnya dia anggota pedang perak, kelompok petualang terkuat di serikat ini. Nah, Gans mau bikin laporan buat ngejalanin misi ngebunuh naga api. Walaupun udah terkenal, Mbak Alina tetap minta Gans buat nunjukin kartu petualangnya. Gua udah terkenal loh. Oh gitu ya. Sok terkenal aja, tetap minta kartunya ya mas. Ah elah, nih muka ganteng gua, tolong kartunya mas. Gua pernah ngelawan, tolong kartunya mas. Iya nih, bikin panjang antrian bae lu anjing. Terus kita dijelasin dikit, kalau dulu leluhur di benua ini dikenal dengan nama Dia. Mereka tuh dulu punya kekuatan dari dewa dan bisa bikin peradaban yang sangat maju. Cuma tahu-tahu mereka ngilang kayak Avatar, terus dunia ini direbut para monster. Tapi 200 tahun yang lalu, beberapa petualang berhasil nyusup ke dalam dungeon, ngelawan monster dan ngerebut kembali wilayah manusia. Sekarang ke Mbak Alina yang lagi lembur, dia kerja sampai malam gini tuh gara-gara monster naga api yang gak terkalahkan. Gegara naga api gak ada yang ngalahin, para monster tuh terus-terusan muncul. Makanya banyak petualang yang ngantri buat ngalahin para monster ini. Harusnya mah jam segini nyantai, mandi, masak, nonton anime.
Nggak bisa. Pindah ke dungeon naga api sesuai permintaannya tadi siang. Kelompok Guns yaitu pedang perak lagi ngelawan si naga api. Cuma mereka nih kelihatan kesusahan. Bahkan ketua party ini yaitu Jet mutusin buat mundur dulu. Tapi tiba-tiba datang nih cewek tidak dikenal ngeluarin skill dia yang dikenal sebagai skill dewa. Terus gara-gara lu gua ngelembur anjay. Gelo, sekali gebuk mokat bejir. Kalian pasti tahu lah ya cewek ini siapa. Cuma buat kelompok pedang perak, mereka taunya Alina ini sang Algojo, pahlawan misterius yang dikenal bakal datang kalau ada dungeon yang nggak bisa dikalahin. Terus setelah dungeon ini diatasi, sang naga api ngeluarin bola relik gitu coy. Besok harinya di tempat resepsionis, Mbak Alina kaget karena ngelihat berita Guns dari pedang perak ngundurin diri setelah tarung sama naga kemarin. Terus dia didatengin sama Layla, bestinya di kantor ini yang ngefans banget sama sang Algojo. Wah, nggak tahu aja dia aslinya Algojo itu siapa. Tapi di sisi lain Alina aslinya ketar-ketir juga coy. Misal ketahuan dia ini Algojo dan kerja sampingan, karir impiannya sebagai seorang PNS bakalan musnah. Sekarang ke kelompok pedang perak. Selain lagi bingung cari penggantinya Guns, Jet juga penasaran nih sama sang Algojo. Oh iya, selain Jet, kelompok pedang perak ini ada Luli, tukang nge-heal, dan juga Low, si mage mid laner. Di jalan sambil megang relik dari dungeon kemarin, Jet gak habis pikir. Padahal relik kayak gini tuh paling diincar sama para petualang. Tapi si Algojo kemarin kayak bodoh amat sama relik ini. Belum lagi si Algojo juga bisa ngeluarin skill dia. Terus Jet hokinya lagi gede nih. Dia ketemu sama Alina dan langsung sadar, wah ini orang nih Algojonya. Soalnya Jet sempat ngeliat kalau Algojo kemarin tuh rambutnya hitam dan matanya hijau. Persis banget ciri-cirinya kayak Alina. Akhirnya ya diikutin dah Alina sampai ke kantor resepsionis. Dan gak pakai basa-basi, Jet langsung ngebahas soal Algojo di depan Alina. Wajir, ketahuan nih gua. Tidak, karir PNS gua. Wait, tidak bisa. Mas, ngobrol di luar aja yuk. Di luar kantor, Jet ngasih relik kemarin ke Alina. Dan relik ini tuh terkenal kuat, keras, pecah bejir. Kalau nggak mau biji lu ikutan pecah, minggir lu dari sini. Alina nggak mau nih identitas dia sebagai Algojo ketahuan. Dia juga ngancem Jet buat nggak nyebarin rahasia ini. Terus waktu Alina mau cabut, dia ditahan sama Jet pakai skill buat ngestun musuh. Wih, mbak santai mbak. Gua cuma pengen hidup damai ya. Jet akhirnya yakin nih kalau skill Alina tuh skill dia, kekuatan yang paling tinggi di dunia ini. Jet juga jelasin tujuannya kalau dia tuh pengen ngerekrut Alina ke kelompok pedang perak. Tapi ya peduli amat, Alina tuh cuma pengen hidup damai jadi PNS. Jet bingung dong kalau Alina pengen jadi PNS, kenapa kemarin ikutan ngalahin naga api? Ya gara-gara lu pada noob anjir. Kalau bukan gua siapa lagi? Hah? Wanying, tahu-tahu di ruang interogasi gini. Ya semua ini dilakuin biar Alina tuh nggak ngelembur dan bisa pulang tepat waktu. Kalau bos dungeon nggak dikalahin ya petualang pada ngantri, terus kerjaan makin numpuk. Mbak Alina juga tetap nggak mau diajak sama Jet masuk ke kelompok pedang perak. Awas saja mulut lu cepu. Ya udahlah ya, balik ke habitat. Baru aja Alina menikmati masa damai, tahu-tahu ada bocah jabrik minta ke Layla buat dikasih misi rahasia. Ya lembur lagi nih gua. Karena Layla kelihatan takut dibentak si jabrik, Alina sebagai senior maju nih, bilang kalau misi rahasia yang dimaksud si jabrik tuh cuma gosip doang. Cuma si Jabrik tetap ngotot dan malah hampir mukul Alina. Tapi untung Jet datang ke sini terus ngehajar si Jabrik yang bikin dia ngacir kabur dari tempat ini. Abis itu Mbak Alina bilang makasih karena udah ditolongin sama Jet. Tapi BTW kamu ngapain di sini ya? Enggak, pulang deh gua. Dadah. Besok pagi yang cerah kita diliatin sama Mbak Alina yang masih kepikiran soal Jet. Pengennya sih dia ngehajar Jet karena tahu soal identitasnya. Tapi kan Jet ini orang penting ya, bisa hancur ntar karir Alina jadi seorang PNS. Jadi ya udahlah, selama Jet mulutnya nggak lemes mah aman aja. Lagian cicilan rumah yang dibeli Alina belum lunas juga. Terus yang harinya waktu Alina lagi istirahat, dia didatengin lagi sama Jet. Mau jadi ayam geprek lu, hah? Mbak, kalem mbak, astaga. Lagi-lagi Jet di sini pengen ngajak Alina buat masuk ke pedang perak. Lagian punya bakat dewa, kenapa jadi resepsionis sih? Jet juga penasaran sejak kapan Alina ini punya skill dia. Cuma Alina cuek dan nggak mau cerita apa-apa. Terus flashback ke 2 tahun sebelumnya waktu ada festival tahunan di kota ini. Nah, Alina tuh masih jadi resepsionis pemula dan lagi lembur. Cuma Alina aslinya pengen banget buat ikut festival ini. Dia mati-matian tuh ngelarin kerjaan biar bisa ikut hari terakhir festival. Tapi
Tapi sayang, walaupun setengah mati dia ngelarin tugasnya, Alina tetap nggak sempat ikut festival. Sedih dong, udah kerja keras tapi tetap aja nggak bisa ikut festival. Sambil emosi, Alina berdoa pengen punya kekuatan besar biar bisa ngancurin apapun yang bikin dia kerja lembur. Taunya malah dikabulin. Ya begitulah ceritanya kenapa Alina punya kekuatan dewa. Pindah ke si Jabrik yang masih emosi gara-gara nggak dikasih misi rahasia, terus ngelihat monster golem yang berhasil ditangkap dan dihipnotis sama para petualang. Gak tahu gimana ceritanya monster golem ini tiba-tiba ngamuk. Ternyata golem ini dibangunin dan dikendaliin sama si Jabrik. Gara-gara nggak dikasih misi rahasia, si Jabrik bakal ngancurin seluruh kota. Di sini ada Jet juga yang berusaha ngelindungi masyarakat dari serangan golem. Pindah bentar ke Mbak Alina yang ngurus tumpukan berkas. Waduh, lembur lagi kayaknya ini. Dia salfok nih sama keributan di tengah kota gara-gara monster golem yang ngamuk. Terus dia ngeliat golem ini ngelempar batu secara brutal. Bentar. Anjir. Rumah gua. Wah, lemes aku, Cok. Anak monyet. Nah lo mampoy. Wah udah, Cok, nggak usah ditanya nasibnya gimana. Cicilan belum lunas, rumahnya udah dihancurin sama si Jabrik. Tidur di mana gua, Cok? Di rumah gua aja, Mbak. Cabul. Pindah bentar ke bekas pertarungan. Di sini ada Glenn, ketua guild di kota ini. Terus dia ngeluarin kekuatannya, yaitu manipulasi waktu ke masa lalu buat ngeliat si Algojo ini siapa sebenarnya. Balik ke Alina yang lagi lembur, sekarang ada yang beda. Soalnya dia dibantuin sama Jet. Dan kayaknya bakal cepet karena Jet bisa dengan cepat ngebantu kerjaannya Alina. Alina kaget dong, padahal dia udah pengalaman bertahun-tahun. Tapi Jet baru berapa menit doang bisa ngelarin kerjaan dengan cepat. Dunia ini nggak adil, becir. Kayaknya emang lu aja yang on deh, Mbak. Terus Jet mau ngambil permen nih buat ngehibur Alina. Cuma yang keambil malah relik yang dihancurin Alina dan ada tulisan misi di dalamnya. Tiba-tiba keluar hologram dan keluar misi sama lokasinya, yaitu Menara Putih. Karena masih belum jelas, Jet akhirnya harus meneliti relik ini dulu. Besoknya Alina ketar-ketir lagi karena Glenn si ketua guild datang ke kantor resepsionis. Udah pasti langsung ketahuan dong, soalnya Glenn bisa manipulasi waktu dan tahu kalau Alina ini orang dibalik sang Algojo. Abis itu Alina diajak Glenn buat ngobrol di markas. Langsung cengok nih Mbak Alina, bisa hancur karir PNS-nya. Tapi Jet bilang kalau dijelasin Pak Glenn pasti bakal ngerti kok. Diem lu uban tukang cepu. Nying, salah apa gua dikata-katain, Cok? Abis itu ketemuan deh Alina sama Glenn. Bukan diajak ngobrol tapi langsung cek kodam. Pak Glenn pengen lihat langsung kekuatannya Alina. Kalau Alina menang, Pak Glenn ngejamin serikat bakal ngerahasiain identitas aslinya. Selain itu, Alina juga nggak bakal kehilangan statusnya sebagai PNS. Karena tawarannya sangat menjanjikan, ya udah deh, Alina nggak perlu mikir dua kali buat bayuan ngelawan Glenn. Ngelihat Alina yang bisa ngerusak ruang waktunya, Pak Glenn langsung ngakuin kekalahannya dan Alina jadi pemenang. Abis itu Alina diajak ngobrol. Jadi skill di dunia ini tuh dibagi 3. Dari bawah ada Regin, Sigurd, dan dia. Nah, skill ngehentiin waktu punya Pak Glenn tadi tuh kelasnya Sigurd. Karena bisa dirusak sama Alina, udah fix banget kalau skill Alina tuh kelasnya dia. Cuma walaupun skillnya dewa, Alina kagak peduli. Yang penting urusan dia kelar dan sesuai perjanjian, serikat nggak usah ikut campur ke urusannya Alina. Tapi sebelum cabut, Pak Glenn ngebahas soal Menara Putih, dungeon rahasia yang berhasil dia temuin dari relik kemarin. Apa lu bilang? Dungeon baru? Lu pikir siapa yang ribet nanti? Gua yang ribet. Ngelebur lagi. Nah, dari sini Pak Glenn baru tahu kalau Alina tuh jadi Algojo biar nggak ada monster yang bikin dia kerja lembur. Tapi jadi Algojo juga tetap lembur bae nih anak. Akhirnya Pak Glenn nawarin kalau Alina mau ngebantu ngalahin dungeon rahasia ini, Pak Glenn bakal ngajuin tambahan pegawai di kantor Alina. Jadi Alina nggak perlu lembur lagi deh. Makin menarik nih tawarannya. Ya udah deh kalau maksa. Besok paginya Alina bangun di penginapan Pedang Perak. Soalnya rumahnya masih dibenerin. Terus dia berangkat ke Menara Putih bareng sama Jet dan kawan-kawan. Gak lama kemudian mereka sampai nih. Alina juga dikasih kalung kelompok Pedang Perak. Katanya kalau ada pengguna kalung yang lagi sekarat, kalungnya tuh bakal nyala. Ya isyarat buat minta bantuan lah gampangnya. Abis itu mereka masuk ke Menara Putih dan ketemu sama monster serigala. Pada siap bertarung dong Jet dan kawan-kawan. Alah kesuwen.
pen, diang. Mokat deh monster ini. Sambil masuk lebih jauh, Law dan Luli cerita kalau dungeon rahasia ini dibangun sama bangsa kuno yang tiba-tiba menghilang coy. Kata Luli, bangsa kuno tuh bikin dia marah karena terobsesi sama kekuatan. Makanya bangsa kuno ini dimusnahin. Cuma kata Jet, rumor ini juga belum jelas real or fakeh. Terus waktu lanjut menjelajah, Jet dan kawan-kawan nemuin para petualang pada Mokat. Ini tuh petualang yang tadinya disuruh menyeliki di dungeon ini coy. Tapi masih ada satu petualang, sebut aja Tono, yang masih selamat. Tono bilang kalau mereka dibantai sama monster yang bisa pakai skill dia. Terus Tono ngeliat kalau kelompok pedang perak ngebawa Alina si Algojo ikut ke dungeon ini dan bilang kalau skill Alina tuh sama kayak skill monster yang ngebantai para petualang. Abis itu Jet balik ngobrol sama Glenn buat ngelaporin hasil penyelidikan di dungeon Menara Putih. Tapi tahu-tahu Tono datang, dia langsung minta buat ikut penyerangan ke dungeon Menara Putih lagi. Dia juga minta biar Alina dikeluarin. Kalau enggak, dia bakal ngebocorin ke masyarakat tentang identitas aslinya Alina. Tono maksa ikut karena dia tuh sempat ketemu sosok misterius yang ngasih tahu kalau ada relik di Menara Putih yang bikin Tono bisa dapat skill dia. Abis itu Jet ngabarin ke Alina kalau besok Alina nggak perlu ikut ke Menara Putih, soalnya posisinya digantiin sama Tono. Tapi sebenarnya Alina ragu, yang bener aja bro, para petualang kemarin aja kena bantai sama monster misterius. Cuma ya mau gimana lagi, Jet juga nggak bisa ngebiarin identitas aslinya Alina kebongkar. Terus waktu Jet keluar, Alina kayak keinget sama sosok orang lain. Akhirnya kita flashback waktu Alina kecil jadi pelayan. Dia tuh kenal deket sama om-om namanya Shroud. Terus Alina pengen nih ntar kalau gede jadi petualang bareng sama Shroud. Tapi sayang suatu hari Shroud nggak bisa nepatin janjinya ke Alina karena dia tewas dan bikin Alina termehe-mehe. Pindah ke besok harinya, Jet dan kawan-kawan masuk lagi ke Menara Putih. Dan gak lama kemudian mereka sampai di lantai terakhir terus ketemu sama monster misterius yang dibahas kemarin. Ternyata dia adalah Silha, salah satu dewa kegelapan. Terus tahu-tahu Jet, Law sama Luli dikurung sama Tono. Ternyata mereka dijebak coy. Tadinya Silha itu disegel di dungeon ini. Cuma dia berhasil bangkit setelah dikasih makan sama Tono pakai jiwa manusia dari temen-temennya yang dibunuh kemarin. Terus Tono diiming-iming sama dewa kegelapan. Kalau Tono bisa ngasih jiwa manusia lagi, Tono bakal dikasih skill dia. Tapi nyatanya nyot. Alah. Makanya jadi orang jangan blow on kayak Mujan, kejebak sendiri kan jadinya. Akhirnya Jet dan kawan-kawan nih yang bakal berhadapan sama Silha. Dan sangat-sangat merepotkan dewa kegelapan ini. Selain dia bisa nyuri skill dan tongkatnya Luli, Silha juga bisa ngeluarin skill lain coy. Contohnya pedang hakim ini, skill dia punya Silha yang jelas nggak bakal bisa ditahan sama Jet dan bikin dia babak belur. Paham kalau Silha bukan tandingan mereka bertiga, Jet di sini bakal berkorban buat jadi tameng biar temen-temennya bisa kabur. Walaupun sebenarnya nggak tega, tapi Law juga nggak bisa ngebiarin pengorbanan Jet jadi sia-sia. Dia terpaksa ngebawa Luli buat kabur dari tempat ini. Tapi di luar ruangan mereka juga nggak aman. Mereka dihadang sama monster, apa ya ini nyebutnya? Ya itulah monster. Pindah bentar ke Alina yang lembur terus. Dia sekarang lagi lembur sama Layla. Nah tiba-tiba Layla ngeliat ada ijo-ijo di saku Alina. Loh kok nyala ya kalungnya? Nah baru inget dah tuh, ini tuh tanda kalau ada anggota pedang perak yang lagi sekarat. Langsung OTW nih Mbak Alina. Di depan sih kayak nggak peduli, tapi aslinya dia mah khawatir sama keadaan Jet dan kawan-kawan. Cuma gerbang ke dungeon Menara Putih ini dijaga ketat, nggak sembarang orang boleh masuk, apalagi resepsionis kayak Alina. Bisa aja sih mereka disingkirin sekali geprek, cuma kan ntar ketahuan dong kalau Alina ini Algojo. Tapi entah apa yang memotivator Alina, dia bodo amat, ketahuan juga nggak peduli. Palu langsung keluar di tangan Alina karena teman-teman gua sekarat anjay. Pindah ke Law dan Luli yang babak belur ngelawan monster. Luli juga nggak bisa nyembuhin gegara skill dan tongkatnya dicolong Silha. Jadi ya nggak tahu dah gimana nasib mereka berdua. Wow, Mbak Alina datang tepat waktu. Luli yang ngelihat Alina datang langsung minta tolong lah karena Jet lagi jadi samsak sama Silha. Pindah ke Jet yang beneran jadi samsak karena bakal dihajar habis-habisan pakai pedang hakimnya Silha. Tapi Jet sok keras bolo. Dia keinget sama kenangan dan wajah cantiknya Alina. Dan layaknya orang jatuh cinta, mau sekeras apapun rintangannya bakal dia hadapi. Mamam tuh cinta. Gak lama kemudian Mbak Alina datang. Paniklah dia ngelihat Jet yang udah gak berdaya. Masa kejadian Om Shroud bakal keulang lagi sih? Cuma Mbak Alina gak bisa panik lama-lama karena Silha muncul nih. Tapi Alina kelihatan gampang banget ngelawan dewa kegelapan ini. Duar. Ya walaupun sempat keserempet pedang dikit tapi gak ngaruh lah ya. Abis itu Alina nyamperin Jet yang ternyata dia tuh masih hidup. Katanya sih dia bisa sadar karena dengar suaranya Mbak Alina dan tahu-tahu meluk Alina yang lagi terharu. Yeay,
pakai uban, sempet banget lu ya. Setelah Jet dikasih extra jos biar lukanya nggak makin parah, Silha yang tadi digebuk sama Alina masih bisa bangkit coy. Dia juga bisa regenerasi karena abis nyolong skillnya Luli. Wah, bakal repot nih urusannya. Cuma demi cita-cita ngejalanin hidup yang damai, kerja tanpa lembur, dan semua petualang pulang hidup-hidup, Alina nggak peduli. Mau sekuat apapun musuhnya bakal dia bantai. Bahkan Alina ini kayak dapat kekuatan tambahan gitu coy. Antum kira masalah selesai? Masih ada dewa kegelapan. Bacot lu. Dia belum kelar ngomong weh. Setelah Silha dikalahin, dewa kegelapan ini ngejatuhin bola relik hitam coy. Terus Alina sama Jet keluar, ketemu Luli dan Low yang seneng karena ketuanya masih selamat. Abis itu Jet dirawat karena luka parah. Terus Alina diajak ngobrol sama Glenn. Glenn bilang kalau para penjaga udah disuruh tutup mulut buat ngejaga identitas aslinya Alina. Jadi Alina masih bisa hidup normal deh, walau identitasnya sempet kebongkar. Cuma ya tetap ngelembur. Terus tahu-tahu Alina disamperin Jet yang walaupun masih babak belur, dia mau ngebantu kerjaannya Alina. Rada bingung dong Alina, bisa-bisanya si Uban seger. Oh, udah guys, bentar aja, besok aja cuy. Besok aja, mumpung besok masih libur, kita lanjut Free Fire Max-nya dulu. Crowd kerak satu kertas. Makan lagi. Musuh sangat Kemenangan memang nikmat. Magnus. Persediaan di sini. Terima kasih. musuh sangat dekat. Megat air. Kerja bakal memang nikmat. Magnus. Persediaan di sini.
Pemandangan memang nikmat. Matius. Kemenangan memang nikmat. News. Musuh sangat tegak. Triple kill. Kemenangan memang nikmat. Matius. First blood. Ih, duh. Semua nih. Kemenangan memang Road. nikmat. Matius. Hantu kah? Nggak ada hantu. Nggak ada hantu. Yang ada itu musuh, bukan hantu. Ada musuh jatuh di sini. Kira keras, ternyata kertas. Buat banget. Oh iya kan mereka AFK ya, jadi pasti ya udah pasti lah bot karena mereka AFK kok. Sampai pusing.
Mereka ikut terus loh. Suara Famas itu cuy yang jadi misteri. Kok tiba-tiba ada suara Famas kayak what the hell? Oh my god, no. Ya, baru ini. Baru ini. Wih. Darahnya apa? Oh, Beethoven. What? Dulu, panjang umur. Makan jamur dulu biar panjang umur. Jika berdosa, gua merasa berdosa. Raul. Yang gak ada zona biru. Iya kan ini masih battle royale biasa. Gak ada zona biru. Supaya kuat bertarung. Ini bawa kentut. Siapa tuh kentut? Nana, kenapa bawa kentut ki? Bawa kentut ki? Bawa kentut ki? Ini di sini kak tiba-tiba bawa kentut. Saya sedikit jiku makan. Orang saya sedikit jiku makan. Orang saya jarang makan tuh. Headshot. Jangan sampai loh. Baru aku nak kill berdua datang tanpa ngomong langsung bang 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 main one kill one hit ternyata one hit two one hit jadi oh mungkin hanya perasaanku saja. Hanya perasaanku saja. Tapi beneran Cuk, sering banget aku gitu kayak aku nembak tiba-tiba nggak ada damage. Kayak harus baru kena armornya. Kena armor kan. Batalkan. Jangan lari lu. Langsung aja bang one hit parafal. Woi, gak ada peluru AR aku Cuk. Gak ada peluru AR. Woi bang, tolong bang, gak ada peluru AR. Gak ada peluru AR. Nah akhirnya aku cari peluru AR. Akhirnya muncul. Banyak kali pula tuh. Senjata kesukaanku nih. Wah.
Hehe, boy. Hehe, boy. Kan masih luas ya. Kita paling pinggir apa ya? Ngapain ada kendaraan air di sini? Semoga sudah main ini aku bisa. Oh iya, aku baru level 6 lah. Baru level 6 udah cici. Di refinery ada sesuatu tuh. Wow. Oh, ada siapa tuh? Headshot. Di refinery loh. Refinery. Whoops. Kok aku terkenal tuh air merah beneran, kayak real air merahnya tuh. Real banget mak, real cuy. Bebe apa para antep swing. Iya. Nice. Iya, ultra armor. Rencana kalau aku jatuh tak buka parasut ya? Ya bukan lah. Ini kan bukan bot strike. Dan aku melayang. Wow. Wow, headshot. Oh, itu dia kemampuanku. Tuh. Tuh, aku bisa melayang. Aku kan avatar. Aduh. Padahal tadi udah berhasil loh. Pikirkan secara logika. Raul. Udah lah, aku ke foundation dulu. Foundation. Hey, boy. Oi, panci lo. YOLO. Nah, siapa itu yang di-kill pakai panci? Ya, bot banget di-kill kok pakai panci. Bot. Emang bot di-kill kok pakai panci. Ya. Oke, kita ke mobil kita dulu dahulu ya. Ke mobil kita dahulu. Itu dia mobil saya. Iya.
Si satu doang. Tengah doang. Aku nggak bunyi step cuy. Dengar bunyi orang tapi dengar bunyi step enggak. Aku nggak dengar bunyi step sama sekali. Gaga. Adeh. Ih, aku tahu jadi kita lempar ke. Dari sini. Oh ya. What the hell? Mereka sengaja sampai pusing. Oke cuy. Sorry guys ya kalau sorry cuy kalau kontenku terlalu garing bagi anda. Tapi itu tidak garing bagiku. Seru gitu, seru banget. Yeay, seru banget. Oh iya tuh. Ingat ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Like dan subscribe. Ingat ya, subscribe ya kalau kalian mau. Gak apa-apa sih kalau nggak mau, gak apa-apa. Oi, Harus kita gimana? oh ya gak apa-apa guys kalau kalian nggak mau subscribe. Yang penting ada teman-teman kalian subscribe. Kalau kalian nggak subscribe, ada teman-teman kalian subscribe. Hahaha. Trolling dulu guys ya. Waduh, si Oroja. Waduh. Waduh. Ya. Lu. Hey. Ya. Woi, berhasil. Yeay. Berhasil. Berhasil. Tuh, lihat nih aku. Alumni FF.